otomatis nggak mau gagal lagi. Betul. Kan pasti trauma kan, pasti udah nggak mau lagi berpisah. Betul. Makanya kenapa kan saya sering melihat kenapa istri kita selingkuh. Ya. Karena dia nggak ada tempat buat curhat. Sedangkan suami yang dia sayanginya nggak ada tempat buat curhat. Suaminya sibuk sama pekerjaannya, suaminya sibuk sama hobinya, suaminya sibuk sama teman-temannya. Sedangkan istrinya waktu dia berselingkuh, dibilang dia nggak tahu diri, padahal suaminya nggak pernah nemenin dia, alasannya cari uang. Betul. Nah dulu kan saya nggak ngerti Pak, tapi setelah saya mengerti, iya ya, dia butuh didengar karena masalah anak itu udah bandel kayak apa, anak itu dia udah nggak sanggup, dia harus curhat ke suaminya. Artinya kan gini, Bapak dipulihkan itu nggak mudah. Ya. Sebagai laki-laki yang ketagihan seks. Ya. Boleh katakan demikian lah. Nah, terus waktu dipulihkan melalui Pria Sejati, itu kan langsung Bapak bukan hanya sekedar ini, tapi Bapak mencari komunitas. Iya. Sehingga untuk mendengar firman itu lagi. Makanya sengaja jadi panitia merepotkan diri lah. Iya. Merepotkan diri jadi panitia bukan untuk repot-repot, tapi sebenarnya dua. Pertama untuk dengar firman dalam acara-acara Pria Sejati itu. Kedua untuk ada dalam komunitas untuk saling mengingatkan, lu jangan kayak dulu lagi gitu lah. Karena pria itu kan yang tadi Bapak bilang harus jaga mulut kan. Artinya ngomong A harus dipeganglah perkataannya. Apapun yang kita katakan kecil, tapi asal dipegang bisa dipegang. Nah, istri pasti juga akan rasa aman. Tapi kalau misalnya suami ngomongnya A, tapi kelakuannya D, nah ini nggak bisa dipercaya sama istri nih. Iya. Ini jangan-jangan bohong ini dia nanti. Nah, dulu Fethi pernah ngomong, saya pernah janji sama dia, kamu gak usah khawatir, saya tidak akan punya istri lagi, tapi jangan pernah larang saya anak saya. Oke. Dulu dia nggak percaya sama saya Pak. Dia pikir saya masih tidurin istri saya dulu. Tapi saya buktiin sama dia sampai hari ini. Dan saya nggak tidur mereka lagi. Ya, kunci satu Pak, saya belajar gini loh. Bagaimana saya nih penjahat kelamin. Ya. Saya harus membuktikan kepada dia bahwa memang saya tidak tidurin. Kan dia nggak percaya begitu aja Pak. Tapi saya buktikan. Tapi kan kadang-kadang banyak cowok salah sekali terus minta diampuni. Terus udah gitu enak aja main terima aja, kan nggak bisa Pak, butuh proses. Dan saya proses itu saya buktikan dengan dia bahwa saya memang tidak tidurin, tapi saya biayain mereka, terutama buat anak saya. Biayain iya. Tapi tidak hubungan badan lagi. Ya, jadi kan kadang-kadang konotasi orang beda-beda Pak. Betul. Nah, kalau saya kan karena saya udah komit, saya udah putusin sama kamu, tapi saya biayain mereka, tapi saya tidak tidurin lagi. Dan mereka bilang ke saya, gue mau lihat sampai kapan katanya. Lu kemasukan setan apa? Lihat aja. Tapi sampai hari saya buktiin Pak. Oh gitu kan. Nah, jadi ketika hari ini saya banyak melihat teman-teman, kadang saya suka bicara gini, saya bersyukur punya teman-teman komunitas yang baik. Hari ini saya menemukan komunitas yang baik di persekutuan kami. Saling mengingatkan, saling peduli, itu kan paling penting Pak. Banyak komunitas, ya anak Tuhan, tapi ketika ada masalah, ya cuma doain. Nggak mengingatkan, nggak menegur, nggak menjaga ya. Doain semua juga pasti doain Pak. Tapi ketika ada masalah kan nggak cukup dengan doa Pak. Betul. Ada perhatian, ada waktu. Ada gimana salingnya. Nah, tapi hari ini saya ketemu teman-teman yang salingnya ada, perhatiannya ada, bantuan juga ada, doa pasti Pak. Nah di sini saya ketemu. Akhirnya kenapa hari ini saya bilang, ya semua orang pasti punya masalah Pak, tapi ketika kita nggak punya komunitas dan ketika kita juga nggak berdoa, kadang orang menganggap remeh, ngapain kan? Buang-buang waktu repot-repotin gitu ya. Ini saya berpikir tanpa doa, yang udah berdoa aja jatuh, apalagi nggak doa. Karena kesombongan manusia Pak. Nah, akhirnya saya pikir saya berdoa, tapi selalu ketika ada masalah selalu Tuhan kasih solusi. Walaupun ada masalah, tapi sepertinya dulu saya nggak ngerti, tapi sekarang saya mengerti Pak. Benar lagu-lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya Pak, itu benar. Ketika saya jatuh, nggak pernah sampai terbelakang. Dan Tuhan pasti kasih jalan. Sudah berkali-kali Pak. Dan saya bilang, saya bagaimana saya... Tapi jatuhnya ini bukan jatuh kelamin lagi Pak ya? Bukan ya. Apapun saya punya masalah, pasti Tuhan tolong. Apapun, saya berkali-kali Pak. Ya. Tapi Tuhan kasih masalah pekerjaan lah, apalah. Saya berdoa Tuhan kasih solusi. Ya. Jadi saya mau nggak mau,
bukannya saya bilang saya mungkir ya saya nggak bisa mungkir lah. Apa yang mau saya pungkiri, Tuhan kasih jelas-jelas kok semuanya sampai hari ini. Masih saya mau bilang enggak? Gitu loh. Nah, jadi waktu Bapak betul-betul dipulihkan bersama-sama ada dalam komunitas yang sehat, yang rohani, itu yang membuat Bapak bisa merdeka. Iya, setuju. Jadi Bapak betul-betul berada dalam komunitas yang sehat, yang rohani, yang saling menjaga, sehingga itu yang lebih diutamakan adalah bagaimana menerapkan firman Tuhan. Iya. Kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan Bapak dari kejahatan kelamin dulu. Iya. Dan sekarang ini bukan hanya kejahatan kelamin yang Bapak harus merdeka, bagaimana menolong anak-anak juga ini. Iya. Dari masa lalu yang memang tidak mudah. Iya. Bapak berpisah dengan mereka, tadi dibilang 18 tahun nih Pak ya? Ada 18 tahun, ada yang nggak sampai 18 tahun. Ada yang 18 tahun, ada yang nggak sampai 18 tahun. Iya. Tapi itu sebagai seorang bapak, nggak bisa ketemu dengan anak. Itu juga berat juga, itu perjuangan batin juga itu Pak, yang nggak bisa dikatakan ya. Tapi itu sesuatu yang nggak mudah juga sih Pak. Kan dulu saya bilang, saya tahu rumah anak saya tahu sekolah anak saya, tapi saya nggak bisa ketemu. Karena mungkin sepertinya mamanya udah ngancem dia Pak. Ya. Saya tahu dia ketakutan. Seperti Fetty bilang, anak ini tahu papanya, anaknya tahu mamanya. Tapi dia mau ketemu dia takut. Karena ada ancaman. Karena apa? Mamanya luka. Karena saya nggak mengerti. Ya kan? Jadi karena saya tahu dulu mamanya luka, mamanya menanamkan kebencian terhadap anaknya. Dan saya tahu. Dan saya bilang, Papa minta maaf, Papa salah. Oke. Nah, hari ini saya coba menyembuhkan, saya menanamkan apa yang Tuhan ajarin. Terutama ketika saya pulang dari penjara 2008 tahun 2008 dulu, 2005 ya kami nggak punya apa-apa Pak. Tapi perlahan demi perlahan apa yang dulu saya punya Tuhan kasih lebih berkali lipat lagi Pak. Oke. Nah makanya bagaimana saya bisa mungkir dulu yang saya pulang dari penjara gembel, hari ini Tuhan kasih segalanya. Ya masa saya mau kecemplung ke lubang yang sama Pak. Kebodohan yang luar biasa Pak. Saya nggak mau lagi. Saya berpikir sebenarnya Tuhan kasih pilihan buat saya. Ya. Mau atau ikut saya. Ya. Nah, saya nggak mau lah Pak. Saya takut udah umur segini kalau saya kecemplung lagi apakah saya bisa kembali kan belum tentu Pak. Betul. Nah, makanya firman Tuhan berkata, ya kan? Saya dulu nggak ngerti Pak. Matius 7 ayat 7. Ketuklah, Tuhan akan berikan. Mintalah dan kamu cari. Ya. Dulu kan kadang-kadang, lah, emangnya Tuhan kasih saya makan. Tapi hari ini, bener Pak. Itu saya mau nggak mau, saya mesti berdoa. Saya minta, saya ketuk pintu hati Tuhan. Dan saya cari, dan saya dapetin. Ya, benar ya. Nah, oke. Saya beralih ke Ibu dulu, Ibu Fetty. Bagaimana Ibu mengalami pemulihan itu? Itu tidak mudah juga untuk Ibu yang trauma ya dengan pernikahan pertama. Ya, sangat tidak mudah Pak. Dengan perceraian pertama saya trauma memang untuk perkawinan ya. Jadi saya tidak berniat untuk menikah lagi tadinya. Memang manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan juga ya. Yeah. Kita punya rencana A, B, C gitu. Tapi ketika itu saya memilih KUR untuk kembali menikah dengan banyak pertimbangan, dengan banyak komitmen juga tentunya di awal-awal. Lalu kemudian saya mulai ikut Tuhan, mengenal Tuhan, saya menjadi jadi anak Tuhan ya, dengan masuk gereja, ikut-ikutan ya, ikut temen lah gitu, daripada nggak ada pegangan kan gitu kan. Waktu kita bercerai itu kan saya boleh dibilang nggak ada agama yang jelas gitu loh. Dibilang budaya nggak ke gereja, nggak ke wihara, dibilang anak Tuhan ya enggak juga, belum mengenal Tuhan. Jadi ketika saya dalam proses pendekatan dengan KUR, saya juga masuk belajar agama, lalu menikah juga sudah menjadi anak Tuhan, tetapi belum mengerti kebenaran dan belum melakukan firman Tuhan gitu. Ya, jadi dengan berjalan pernikahan dengan KUR itu saya diyakinkan sama dia kalau dia akan berubah gitu loh. Lalu saya juga perlahan-lahan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, di situ saya belajar, saya mengikuti beberapa pembinaan wanita. Pada saat itu belajar bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menerima seorang suami apa adanya. Itu tahun 2005. 2005. Saya ikut pembinaan itu 2010 ya. 5 tahun setelah nikah dengan KUR ya. Jadi 2005 kita nikah, 2010 saya ngikut pembinaan, baru di situ saya dibukakan
oh ternyata pernikahan itu seperti ini yang Tuhan mau ya, pernikahan di dalam Tuhan tuh seperti ini. Fungsinya seorang istri itu seperti ini. Yang Tuhan mau wanita yang seperti apa dalam pernikahan itu saya banyak sekali belajar. Lalu saya berkomitmen, oh ya oke Tuhan, saya kan otomatis nggak mau gagal lagi. Betul. Kan pasti trauma kan, pasti udah nggak mau lagi berpisah. Maunya seperti itu gitu. Sebelum saya mengikuti pembinaan memang kita banyak sekali konflik, gonjang-ganjing, pernah tercerai juga, pernah terucap juga kata mau pisah gitu loh. Oh gitu. Iya, karena sama-sama melukai. 2010 ya. Iya, karena dia luka, saya juga luka, jadi kita saling melukai gitu loh. Kita itu keluar dari mulut siapa, bapak atau ibu? Oh ibu. Saya. Ada rasa tidak aman ya? Iya, ya pasti. Karena memang lu begini cerai boleh cerai aja nggak apa-apa. Saya trauma dengan pengkhianatan, gitu. Trauma dengan, jadi saya sulit percaya dengan pasangan. Iya. Sampai saya belajar, baru dibukakan kan di Firman Tuhan berkata ya menerima, penerimaan, terus istri yang bagaimana, fungsi istri saya banyak belajar. Istri yang seperti apa yang Tuhan mau, wanita apa seperti apa, wanita ilahi itu apa, itu saya dibukakan selembar demi selembar. Sampai pulang pembinaan itu baru saya bilang, oh ya saya selama ini banyak salah, saya minta maaf. Kita mulai dari awal, kita mulai lagi, saya mau belajar untuk berubah, kasih saya kesempatan gitu. Jadi di situ saya mulai belajar, membeli, ya masih belajar, masih up and down, tapi progresnya ada. Ada progresnya. Nggak mungkin kan kita seperti instan membalik telapak tangan. Oh nggak bisa itu. Ya itu kita harus menjalani proses. Ada prosesnya. Proses demi proses, memberi ruang pengampunan juga, merendahkan hati juga, sangat belajar merendahkan hati, harus humble, harus juga bisa mengkontrol emosi, omongan, intonasi, banyak sekali kita belajar di sana ya. Dari situlah itu progresnya berjalan dengan baik sampai sekarang ya, puji Tuhan sudah berjalan 17 tahun saya dengan Kur. Jadi saya bayangkan 5 tahun pernikahan pertama itu antara neraka dan tidak neraka ya. Dulu kan saya berpikir kan, walaupun saya sudah punya 3 istri, saya katakan punya istri keempat. Buat saya cerai gampang, nggak pusing saya mah. Itu loh. Tapi itu sebelum dipulihkan ya. Sebelum mengerti kebenaran. Sebelum mendengar kebenaran. Ribut dikit-dikit ribut kita cerai. Tapi buat saya ya lama-lama ya terserah. Saya pernah 1 kali ngomong mau dibawa kemana sih pernikahan ini. Ya, kalau dikit-dikit kita cerai. Saya nggak pernah takut tentang punya Pak. Ya. Tapi saya pikir kasihan nggak sama anak kita. Ya betul. Kamu pernah gagal, saya pernah gagal. Masa kita harus berpisah ya ini. Nah ini kuncinya ya. Jadi kalau misalnya perceraian terus nikah lagi harus segera dipulihkan, pemulihan. Harus. Makanya sebaiknya pasangan suami istri ini jangan pikir saya perlu diapakan lagi, kita sudah punya pengalaman pernikahan dulu. Nah, enggak itu kegagalan itu. Tidak cukup. Bukan nggak cukup aja. Itu jangan diulangin lagi, kalau enggak akan terulang lagi. Ya. Kalau nggak mengalami pemulihan melalui dalam komunitas yang benar gitu lah. Misalnya kayak bapak, jadi katakan pemulihan melalui pria sejati ya. Nah, kalau ibu melalui wanita bijak. Nah artinya kan dari pemulihan itu kita ditolong ini. Bagaimana punya peran sebagai suami, punya peranan yang benar nih sebagai imam. Dulu saya sombong Pak, karena saya sombong berpikir saya punya uang, saya punya anak, saya punya istri lebih dari 1. Saya butuh apa? Saya udah bisa semuanya kok, saya nggak sempurna apa. Hanya kan yang tadi kesombongan saya terbuka setelah dulu saya menutup diri Pak. Tapi setelah saya belajar ternyata saya bodoh sekali, kayak kata kelam burung. Banyak pelajaran buku kehidupan yang saya lewati. Nah, setelah saya belajar, mengerti, saya ikut banyak kegiatan untuk menambah wawasan saya, terutama buat kehidupan. Ya mungkin saya nggak jago firman Tuhan saya, tapi secara buku kehidupan saya belajar. Dan kunci cuma 1, bertobatlah. Ya, saya tahu hari ini saya pernah ngomong sama Feti, yang membuat kita ribut apa sih? Intonasi Pak. Kata yang sama, intonasi berbeda. Kamu sama siapa? Kamu sama siapa? Beda loh Pak. Iya. Pertanyaan yang sama loh, tapi intonasinya kesannya saya ini nggak dipercaya. Kenapa mesti kamu? Padahal kan kok kamu yang kiri, kenapa nggak saya? Apa nggak bisa? Simpel pertanyaan yang sama tapi intonasi Pak, itu menyebabkan kita emosi. Karena dia sering tinggi, lama-lama kan saya kepancing Pak. Tapi kalau saya pernah ngomong sama dia, mulai hari ini boleh nggak kita bicaranya datar? Ketika kamu tinggi saya stop, saya nggak mau ngomong. Nah, kita bikin perjanjian.
supaya nggak kepancing, Pak. Karena waktu dia pancing saya kan manusia ini pasti punya rasa emosi. Ketika dipancing lama-lama saya akan menjawab dia dengan tinggi pula, Pak. Asik berantem, Pak. Iya. Nah, akhirnya kita mulai biasakan nada bicaranya rendah. Pernah nggak ngalami KDRT waktu itu? Kami sama sekali 17 tahun nggak pernah. Nggak pernah, Pak. Dia baik. Nggak pernah. Saya bukan tipikal. Puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Ya kan ada juga yang seperti kayak gitu juga ya. Karena belum dipulihkan. Dari dulu pun saya nggak pernah mukul, Pak. Bukan tipenya dia juga sih. Oke. Nah, itu kuncinya ya. Tapi saya dengar berarti ada camp ya, Kreasi Jati dan Wanita Bijak. Kan bulan April tanggal 22 April sampai 24 April ada camp sih di Bintaro Serpong. Makanya saya undang teman-teman, yuk ikut yang belum pernah ikut. Tujuannya apa? Mungkin saya seperti dulu, saya sombong, merasa saya udah punya uang, saya punya istri, saya butuh apa? Ternyata kan bukan itu yang istri kita mau. Istri kita butuh perhatian, istri kita butuh didengarkan, kadang istri kita butuh dilindungi. Ya kan, kadang kan kita salah, duit bukan segalanya, Pak. Betul. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman, yuk belajarlah, jangan tutup diri. Ya kadang saya suka percaya, kadang belum waktunya Tuhan juga bisa, Pak. Jangan pernah jadi Tuhannya buat mereka. Biarkan dia Tuhan proses dia sampai bagaimana baru. Karena saya merasa dulu saya nggak mimpi ada hari ini, tapi hari ini Tuhan kasih. Mau saya mungkin nggak bisa. Mungkin kadang-kadang kalau saya bilang jangan deh bercerai itu nggak enak, tapi kalau dia belum merasakan nggak enak. Mungkin masih kasmaran, ya mereka belum merasakan. Coba ntar 2-3 tahun lagi ya kasmarannya saya mau lihat. Karena korban anak pertama pasti coba yang baru. Karena tidak menyelesaikan masalah baru. Hanya kembali saya sering bilang, kan saya kalau ribut, saya pasti meminta dituntaskan. Hari ini, kalau saya nggak bisa, Pak, pasti minta beres hari ini. Urusan dia nggak mau terserah dia. Tapi udah beres buat saya plong. Karena kan firman Tuhan berkata, 1x24 jam sebelum mata terbenam udah harus selesai. Setelah dipulihkan ya. Kalau dulu sebelum dipulihkan, masa bodoh. Dibiarkan begitu aja, akhirnya jadi akumulasi kan. Suatu hari akan meledak juga. Gitu sih. Betul. Kalau dulu ya. Gitu. Nah, makanya saudara, kalau nanti saudara mau ikut acara camp ini, nanti kita akan siapkan ada flyernya, nanti saudara bisa lihat di situ dan saudara bisa daftar. Kalau saudara mau ikut camp Kreasi Jati dan Wanita Bijak, karena itu bersamaan ya. Di tempat yang sama ya? Di tempat yang sama di Bintaro tanggal 22 sampai 24 April. Harganya juga ada yang mahal kok. Itu harga penginapannya aja sih sebenarnya. Kadang orang merasa, apa sih, nggak penting. Dulu kita berpikir juga begitu, Pak. Makanya ketika saya merasa hari ini pelajaran itu sangat memberkati sekali. Buat saya, ya dulu saya bodoh, saya bilang, saya kayak kata kelamin burung. Saya hanya taunya cari uang. Ternyata, ya firman Tuhan ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu benar sekali. Kadang kita mengerti, apa sih carilah dahulu kerajaan Allah, tapi setelah kita mengerti, itu benar, Pak. Bagaimana kita mau bekerja, bagaimana kita mau dapat uang, kalau setiap hari kita cek cok. Bukan TikTok ya? cek. Ya, ini sangat menarik. Jadi dari sisi wanitanya juga, Pak, sebagai istri, kita jangan pernah merasa puas dan selalu cukup untuk tidak belajar lagi. Jadi selalu mau mengupgrade diri sendiri karena kita banyak kekurangannya juga yang kita tidak sadar karena kesibukan rumah tangga. Jadi tidak memikirkan lagi udah selesai lah, udah married, udah nikah, udah selesai lah. Udah nggak usah belajar lagi deh gitu. Tetapi salah, itu paradigma itu harus dibuang. Kita harus selalu mengosongkan gelas kita untuk selalu belajar karena disitulah letak kekuatan kita dan komunitas. Kerendahan hati untuk terus mau di-upgrade dan komunitas itu sangat penting. Jadi ketika sedang mengalami masalah, kita paling tidak punya teman, komunitas yang bisa kita sharing, yang memberi masukan. Tapi komunitas yang positif ya. Jadi yang bisa membangun, komunitas yang membangun, terutama bisa membangun rohani kita, memberi kita kekuatan, peneguhan, tentunya mendoakan.
Jadi wanita, ibu-ibu jangan pernah, pesan saya jangan pernah merasa puas. Jangan karena kesibukan mengurus rumah tangga lalu lupa untuk mengupgrade dirinya sendiri. Jangan merasa cukup sebagai ibu rumah tangga. Jangan. Paradigmanya harus terus diupgrade. Diubah, diperbarui. Paradigma nanti kan sikap hati juga berubah dan perilaku otomatis mengikuti. Betul. Gitu. Ya. Setuju sekali. Karena makanya kan ini namanya redemption Yesus. Yes. Redemption itu kan penebusan. Penebusan Yesus itu kita harus aplikasikan. Ya. Aplikasinya bagaimana? Dari kata RE itu reaching out, menjangkau. D-nya itu memuridkan. Nah, Ibu tadi bilang harus dimuridkan, harus mau dibelajar lagi. Ya. Terus EMP-nya empowering. Jadi kita diberdayakan sesuai dengan panggilan. Q-nya adalah berkarya. Memberkati orang lain lagi. Ya, memberkati orang lain melalui karya-karya kita dalam kehidupan kita, profesi kita, apapun yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Untuk apa lagi? Menjangkau lagi. Reaching out. Discipleship dan empowering. Dari orang itu jadi berkarya lagi. Nah, ini sebabnya program ini kita buat seperti itu. Termasuk yang dari Pak Kur dan Ibu Fedi saksikan hari ini. Itu bagaimana bisa orang-orang itu buat, oh iya ya. Saya ini harus betul-betul belajar lagi, mau belajar, dimuridkan dulu nih. Untuk bagaimana menjadi pria, menjadi suami, menjadi bapak yang baik. Terus ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, bagaimana nih yang harus dipulihkan, bagaimana harus punya paradigma yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu yang akan menolong sebagai suami istri, oh ya, kalau ada pergesekan, tahu nih, bagaimana nih firman Tuhan menuntun. Sehingga kita harus bagaimana mengontrol emosi. Untuk kalau bagi seorang istri itu emosi itu sangat bermain di hati itu ya. Kalau pria selalu logika. Iya, betul. Nah, nggak bisa nih, nggak masuk di akal. Nah, bagi istri enggak, intuisi saya gini nih, feeling saya gini. Nah, itu seringkali kan nggak ketemu. Tapi kalau betul-betul sudah diperbaharui, sehingga tadi Bapak bilang sebagai suami harus bisa mendengarkan dulu keluhan istri. Apa sih keluhan istri? Dengar aja dulu. Sering dikatakan orang, alah sekarang Kurniawan takut sama istri. Sebenarnya bukan takut, Pak. Betul. Dulu kita merasa sombong karena takut dibilang takut istri. Suami takut istri. Padahal bukan. Kita bukan takut karena kita menghargai dia sebagai istri kita. Karena apa? Kan ketika saya belajar, ternyata istri kita butuh didengar. Bukan saya takut, kita perlu mendengarkan dia, keluhan dia. Setelah didengar dia nggak minta jawaban kok. Makanya kenapa kan saya sering melihat kenapa istri kita selingkuh. Karena dia nggak ada tempat buat curhat. Sedangkan suami yang dia sayangi nggak ada tempat buat curhat. Suaminya sibuk sama pekerjaannya, suaminya sibuk sama hobinya, suaminya sibuk sama teman-temannya. Sedangkan istrinya kalau dia berselingkuh, dibilang dia nggak tahu diri. Padahal suaminya nggak pernah nemenin dia, alasannya cari uang. Nah, dulu kan saya nggak ngerti, Pak. Tapi setelah saya mengerti, iya ya, dia butuh didengar karena masalah anak itu udah bandel kayak apa, anak itu dia udah nggak sanggup, dia harus curhat ke suaminya, bukan ke tetangganya atau ke kawannya atau ke supirnya. Nah, kadang kan suami kan nggak pernah tahu. Ada kamu urus anak, ketika ada masalah dia disalahkan, ya bukan, nah suaminya yang salah. Karena suami tidak pernah mau mendengarkan istri, dan suami tidak pernah mau tanggung jawabnya buat anak-anaknya. Nah, ini kata kuncinya ada gini sih, Pak. Suami bukan yang dipulihkan, bukan karena takut istri. Tapi suami itu menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia. Tapi terus diganti itu. Karena firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan berkata demikian, sehingga supaya doanya tidak terhalang. Setuju, Pak. Nah itu firman Tuhan. Jadi kalau misalnya suami-suami dipulihkan, ini jadi takut istri. Enggak, bukan. Justru dihormati oleh istri, dikasih oleh istri. Makin disayang ya Bu ya? Dulu kan saya nggak ngerti, Pak. Kita sering nonton kan ketika film-film sinetron atau apapun, kita sering melihat istri-istri mendoakan, ya Allah doakan suamiku. Dulu kan kita berpikir sinetron, Pak. Iya. Tapi ketika dulu kita belum dipulihkan, kayak berantem kan, boleh doain saya. Tapi hari ini ketika kita dipulihkan, dia selalu berdoa buat saya. Iya. Nah, jadi saya tahu ternyata ya ketika kita dipulihkan, kita berdoa, ya istri kita pun mendoakan kita. Betul. Jadi kan makanya setelah kita tahu kenapa doa kita terhalang, ya itu dia karena kita punya masalah dengan orang di samping kita. Betul. Ya bagaimana kita memberkati orang kalau yang di sebelah aja
dilukai, Ya. mau diberkati. Kamu mau berkati orang, kamu mau bantu orang, yang sebelah aja kamu nggak bantu, yang sebelah aja kamu nggak lindungi, tapi mau berkati orang. Ya, ya. Belajarlah kepada yang sebelah kita, yang mendampingi kita setiap hari. Betul. Baru kita ke sebelah, baru kita keluar. Ini sebabnya butuh pemulihan bukan hanya pada waktu ikut camp. Ya, Terus menerus Pak. Terus menerus. Sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup harus terus menerus dipulihkan, diupgrade, Proses. jadi murid, diproses, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. ya. Amin. Setuju, Pak. Itu yang tujuan terakhir dari Yes. pernikahan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu terima kasih. Nanti berikutnya kita akan bersama dengan anak-anak. Iya. Kalau misalnya diizinkan, kita akan bersama anak-anak. Kita ingin tahu nih, bagaimana waktu dipulihkan sebagai suami istri dengan anak-anak ini, bagaimana dengan 5 anak ini nih. Iya. Nanti kita dengan mereka boleh curhat juga, mereka boleh ngomong. Puji Tuhan semua sekarang baik Pak, baik Iya. sekali. Mereka saling sayang. Jadi kita Saya proses hubungannya pemulihan. dengan mantan istrinya juga baik semua Iya. gitu. Jadi dia dengan mantan suami saya juga baik semua. Kita satu keluarga besar Satu sekarang. keluarga besar. Karena ada penerimaan dan kita membuka diri untuk Betul. menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Karena sudah merdeka dengan Yes. kutuk Ya, perceraian dulu, Iya. merdeka dengan kepahitan, kemarahan dulu, Ya. dan kita sekarang melihat ke depan. depan. Karena Betul. saya hanya melihat gini Pak, banyak suami atau istri ketika dia bercerai, suami atau istrinya melarang suaminya ketemu dengan mantan istrinya, Ya, atau betul. suami melarang istri ketemu dengan mantan suaminya. Ya. Padahal tadi saya katakan, bagaimana mungkin saya ketemu anak saya kalau tidak melalui papa atau mamanya? Betul. Karena anak itu kan masih kecil. Ya. Beda kalau anak udah 20 ke atas, kita bisa komunikasi langsung. Tapi kalau masih kecil kan halus melalui mama atau papanya. Hak asuhnya pada mereka. Kan kita mesti ngomong, aku mau ketemu anak boleh nggak? Kan kita izin Pak, Betul. nggak mungkin menculik, Betul. nggak mungkin apa. Nah dibutuhkan komunikasi. Selama kita bisa meyakinkan, toh kita hari ini tidak ada hubungan apa-apa. Tapi hanya bagaimana kita membesarkan anak ini. Itu bagian masa lalu kita. Tapi hari ini kami bisa kok kumpul dengan mantan suaminya dia sama mantan sama istrinya, dia ketemu dengan mantan istri saya. Hari ini kita baik-baik kok. Malah kalau Imlek mantan istri saya kumpul kita semua di sini sama anak saya. Anak saya sering katain saya don-juan dikelilingi wanita katanya. Itu masa lalu. Ya, cuma kan kadang-kadang persepsi itu kan salah Pak. Padahal bukan itu, karena kita berani terbuka Ya. dan saya memberikan dia jaminan. Ya. Meyakinkan dia bahwa kami tidak menjalin hubungan apa-apa, Ya. hanya sebatas anak dengan papa, Ya. dan itu ibu kandungnya, dan Ya. itu saya tidak ada hubungan apa-apa. Dan Ya. itu saya buktikan sama istri saya sekarang, dan Ya. dia pun yakin. Tapi Ya. banyak orang kan tidak bisa membuktikan Pak. Betul. Itu membuat istri atau saudara agak takut. Sebenarnya kita nggak perlu takut Pak. Betul. Ya, Betul. kalau kita percaya, ya sudah itu kan bagian dari. Kan saya bilang, saya bisa kembali ke istri saya, dia pun bisa kembali kepada suaminya. Tapi kan pertanyaannya, hidup itu kan pilihan. Ya. Ketika kita sudah percaya Tuhan dan tahu kebenaran, masa kamu mau mengulang kesalahan yang sama, silahkan dipilih sendiri. Ya. Tuhan sudah menentukan kok, ikut Tuhan atau ikut dunia. Karena Bapak sudah yakin Ibu Feti adalah teman pewaris Kasih karunia. Ibu Feti juga gitu. Ya. Aku sebagai teman pewaris kasih karunia sampai nanti Amin. maut memisahkan. Amin. Jadi itu keyakinan yang luar biasa. Ya. Dan itu dari Tuhan saja, itu hanya karya Roh Kudus dan kita terbuka. Ya. Ya. Terima kasih Pak Pur, Bu Terima kasih, Feti. Pak. Nanti berikutnya Sama-sama, kita Pak. dengan anak-anak ya. Ya. Sehingga kita bisa atur waktu, kapan mereka ada waktu kita coba. Sehingga kita bisa lebih, sehingga penonton ini bisa lihat nih, ini setelah ini dipulihkan apakah suami istri aja nih, apakah hanya ngomongan Pak Pur sama Ibu aja nih. Coba nanti kita akan lihat anak-anak bagaimana Dengan senang hati. dalam kehidupan di rumah, sehingga kita lebih mereka bisa lihat, oh iya benar. Ya, Ada perceraian bukan it's the end of the world. Bukan, ya. Ya, Ya, bukan perceraian akhir bukan sekali. akhir. Bukan akhir. Bukan akhir. Tapi Kita jangan bisa- memulai dengan perceraian. Iya, Iya. betul. Semuanya bisa kalau kita punya kerendahan hati dan mau belajar bisa dipulihkan. Ya. Ya. Sebaiknya kalau yang mau bercerai ikut dulu kan Pikir. dia sejati dan wanita bijak. Pikir dulu ya sebelum Iya. mengambil keputusan karena Sebelum kami bisa ikut dulu ini deh. pakai luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan
bukan sekaligus promosi, ini Ya. karena ini untuk memberikan way Itu out bagaimana. apa yang membuat kita berubah, apa yang kita dipulihkan dalam hal apa itu yang memberkati kita. Ya, bukan karena ikut pria sejati langsung atau wanita bijak langsung terjamin ini. Oh, enggak. Kalau nggak mau dipulihkan, sama aja bohong. Iya, harus ada usaha lah. Ada- Saya harga cuma yang katakan dibayar. ikut camp pria sejati atau wanita bijak ataupun apapun, jamin nggak? Tidak. Tidak. Selama kita tidak pernah berbuka diri dan tidak mau melakukan. Ya, Kan firman Tuhan berkata, perbuatan tanpa iman tanpa perbuatan Mati. nol, mati. Jadi sama aja, kita kenal Tuhan, tapi kita tahu apa yang Tuhan mau, tapi nggak mau lakuin, ya percuma saja Pak. Betul. Mau belajar apapun kalau kita nggak mau lakukan, ya percuma juga. Kita kepengen jadi orang pandai, tapi nggak mau belajar, ya mimpi Pak. jadi saudara kalau ingin ikut yang betul-betul terbuka, mau dipulihkan oleh Tuhan, mau nasib saudara berubah, betul-betul ini Lakukan apa yang Tuhan mau. lakukan apa yang Tuhan mau. Nanti dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan dalam camp pria sejati dan wakil bijak itu, saudara terbuka, dijamin saudara akan betul-betul mengalami hal yang berbeda Amin. daripada sebelumnya. Jadi saudara akan ikut, saudara akan berubah daripada waktu saudara baru datang. Yes, Jadi pasti. itu yang Paling asal tidak saudara paradigmanya. mau terbuka. Ya. Iya. Kan kuncinya satu, keterbukaan awal dari Kemudian, pemulihan Pak. Satu terbuka, Ya. baru satu. Ya. Tapi kalau semuanya terbuka, Fully semua. boleh semua. Karena kita sombong Pak, karena kita malu, kita gengsi menceritakan kebobrokan rumah tangga kita kepada orang lain. Iya. Karena dia merasa, ngapain problem rumah tangga, keburukan rumah tangga dibongkar ke orang lain, aib. Buat kita enggak. Semakin kita buka, iblis kita permalukan. Tapi ketika, Kurniawan mau bunuh diri, minum obat baygon, kesian ya. Lah, kenapa? Gak ada yang tahu. Iya. Si iblis makin senang, itu yang dia mau. Tapi dengan kita bercerita, akhirnya kan apa? Ada solusi. Dengan bercerita, kita jadi berkat buat orang. Kita kesaksian buat orang. Oh, hari ini saya nggak pernah malu kok. Istri saya mantan dulu, saya punya mantan 3 kok. Dan kami 3 kali menikah kok. Saya nggak malu. Tapi saya jadi berkat buat orang. Jangan pernah untuk bercerai. Jangan pernah mencoba untuk seperti kami. Kami ini gagal. Produk yang tidak kenal mengetahui kebenaran, tapi ketika mengetahui kebenaran, jangan lakukan buat yang lain. Ya, Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ya, Ibu. Pak. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biarlah firman Tuhan itu terus menerangi kita, memerdekakan kita. Jika kita betul-betul mengalami kemerdekaan dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Yesus Bapak, berkati, Ibu. Pak. Terima kasih. Salam. Shalom. Shalom. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.